semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang dampak dari kebijakan privatisasi perusahaan dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi perekonomian kita. Pada minggu ini, kita akan melanjutkan pembahasan dengan fokus yang lebih mendalam kepada ketimpangan regional di Indonesia. Kita akan mengeksplorasi kesenjangan yang mencolok antara Pulau Jawa dan luar Jawa, serta faktor-faktor yang turut berkontribusi pada perbedaan ini. Apa saja tantangan yang dihadapi daerah-daerah di luar Jawa? Dan bagaimana kita bisa mencari solusi untuk menciptakan pemerataan yang lebih baik? Mari kita bahas bersama. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik selanjutnya. And enjoy for watching! Ketimpangan regional di Indonesia semakin mendesak. Kesenjangan ini mencerminkan perbedaan yang sangat signifikan dalam ekonomi, infrastruktur, dan kualitas hidup antara Pulau Jawa dengan wilayah lainnya. Kebijakan privatisasi sejak era Orde Baru menjadi salah satu faktor utama. Kebijakan privatisasi awalnya dirancang untuk menarik investasi asing, tetapi justru memperkuat konsentrasi ekonomi di Pulau Jawa. Infrastruktur yang lebih baik dan akses pasar yang lebih luas membuat Pulau Jawa menjadi tujuan utama dalam investasi, sementara daerah lain terabaikan. Jawa menyumbang 59% pada PDB nasional tahun 2019, disusul Sumatera 21,32% dan Kalimantan 8,05% sebagai tiga wilayah dengan struktur ekonomi terbesar. Faktor utama kesenjangan adalah infrastruktur yang tidak merata. Pulau Jawa memiliki jaringan transportasi modern yang mana memudahkan arus barang dan orang. Sebaliknya, banyak daerah luar Jawa yang sangat sulit dijangkau. Dengan akses layanan dasar yang sangat terbatas, ini menciptakan ketidakadilan yang cukup signifikan. Dalam hal ekonomi, Pulau Jawa memiliki sektor unggulan seperti industri dan jasa keuangan, yang mana hal tersebut menciptakan pekerjaan yang berkualitas. Sedangkan di luar Jawa, banyak orang yang terjebak dalam pekerjaan informal yang tidak terjamin. Keterbatasan inilah yang menyebabkan pendapatan fluktuatif, menyulitkan mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, kebijakan pemerintah juga memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan daerah tertinggal. Sayangnya, banyak program yang dirancang untuk membantu daerah ini tidak berjalan dengan optimal. Saat ini, pendekatan yang cenderung menguntungkan Pulau Jawa menyebabkan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya. Kita melihat bahwa paham liberalisme seringkali mengabaikan perlunya intervensi pemerintah untuk dapat memastikan pemerataan. Tanpa perhatian yang cukup terhadap daerah tertinggal, kesenjangan sosial dan ekonomi akan semakin melebar. Jadi, sangat jelas bahwa diperlukannya langkah-langkah yang lebih adil dalam distribusi sumber daya, agar semua daerah termasuk yang tertinggal, bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Lalu, langkah apa yang bisa diambil untuk mengurangi kesenjangan ini? Pertama, kita perlu fokus pada peningkatan infrastruktur. Mari kita lihat beberapa proyek infrastruktur yang sedang berjalan di luar Pulau Jawa. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mempercepat pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan di luar Jawa. Hal ini penting demi mendorong mobilitas barang dan jasa. Proyek-proyek ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pemerintah juga harus lebih proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik masing-masing daerah dan mengalokasikan sumber daya dengan tepat. Selain itu, kebijakan afirmatif dalam pendidikan dan pelatihan juga tak kalah penting. Dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, masyarakat di luar Jawa dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk dapat bersaing di pasar kerja. Dengan langkah-langkah ini, kita semua berharap kesenjangan antara daerah dapat berkurang dan setiap masyarakat, tidak peduli di mana mereka tinggal, dapat mencapai potensi penuh mereka.
Pada kesimpulannya, kesenjangan antara Pulau Jawa dan daerah luar Jawa adalah masalah yang sangat kompleks, melibatkan berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, infrastruktur, dan akses dalam pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu memahami akar penyebabnya dan merumuskan strategi yang tepat untuk menanganinya. Dengan berkolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta, kita dapat menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kita sebagai warga negara. Marilah kita bersama-sama mewujudkan kesejahteraan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jika Anda setuju dengan visi ini, jangan lupa untuk memberi like and subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. See you in the next video!